Puji Tuhan, selamat malam kawan wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah walaupun melalui online. Saya rindu kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat menghadapi situasi apapun karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi setiap kaum wanita yang ada malam ini, supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kalau ada kuasa iblis, roh jahat yang merebut firman-Mu, mengganggu firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Firman Allah malam ini saya beri judul Mengerti tentang Kekekalan. Kawan wanita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, persoalan hidup, yang kita pikirkan fokus pada hal-hal perkara dunia saja, hal-hal jasmani. Kita lupa bahwa ada hidup setelah hari ini. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika orang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sekali lagi, adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, seringkali sebagai ibu-ibu, sebagai wanita, saat menghadapi masalah, kesusahan, entah apapun itu di dalam dunia ini, kita berpikir bahwa Tuhan lupa kepada kita atau Tuhan meninggalkan kita. Padahal ada 3 hal yang perlu kita semua ketahui, yaitu 3 perkara yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Yang pertama, masalah. Jangan berharap ketika kita sudah ibadah, sudah berdoa, sudah melakukan firman Tuhan, lalu kita bebas dari masalah. Saudara, kita hidup di dalam dunia ini, walaupun kita sudah melakukan semuanya, tapi namanya dunia ini jahat. Iblis itu kan selalu mendatangkan masalah, entah lewat manusia, entah bahkan lewat teman. Tetapi saudaraku yang saya kasih, Alkitab mencatat, kalau kita menanggung masalah, penderitaan, bukan karena kita melakukan, tetapi tiba-tiba masalah itu datang menghampiri kita. Apalagi untuk mempertahankan iman, percaya kita kepada Tuhan, itu disebut kasih karunia. Dan yang kedua yang gak bisa dihindari apa? Sakit. Sehebat apapun rohani kita gak bisa namanya aku akan sehat terus. Pasti satu kali, entah itu flu, entah itu pilek, namanya tubuh itu bisa tiba-tiba mengalami apa yang namanya sakit, penyakit.
Tapi bersyukur kita punya Yesus, darahnya menyembuhkan, bilurnya menyembuhkan. Dan yang tak bisa dihindari yang ketiga adalah menjadi tua. Ibu-ibu, secantik apapun kita, sebagus apapun tubuh kita, itu tidak akan bertahan lama. Pasti akan jadi tua dan akhirnya mati. Jadi di dunia ini tidak ada yang kekal. Namun semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal firman Allah, kita akan tahu betapa besar kasih karunia anugerah Tuhan kepada ibu-ibu dan saya. Saudara percaya malam ini dikasih Tuhan? Diberi anugerah yang dahsyat oleh Tuhan? Saya mau katakan bahwa malam ini ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang ikut mendengar, mungkin ada suami, ada anak, saudara adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena walaupun di dunia yang kita punya ini semua sementara, mau suami, mau anak, mau rumah mewah, mobil mewah, istana, apapun itu yang kita miliki di bumi ini sementara. Semua itu tidak kekal. Satu saat akan lenyap. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, kita diberi jaminan hidup kekal. Ada banyak harta yang bisa kita tabung di kekekalan. Nah, kalau kita maju di dalam Rom pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saat kita mengalami susah, entah itu kekurangan, entah itu penyakit, entah itu olokan, aniaya, hinaan, di dalam dunia yang jahat ini, intimidasi dan sebagainya, mari kita mau menguatkan hati kita dengan meneguhkan diri kita lewat firman, bahwa sesungguhnya apa yang kita alami itu tidak sebanding. Kalau kita bisa melaluinya, maka kita akan menerima mahkota yang jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami di dunia ini. Semenderita-deritanya kita di dunia berapa sih? Paling puluhan tahun. Hidup manusia aja cuma 70 tahun kan. Gak mungkin 70 tahun itu menderita terus, sakit terus, diolok terus, susah terus. Sekalipun itu terus 70 tahun saja. Masa sih waktu bayi anak-anak sudah menderita? Pasti pernah ditimang-timang juga oleh orang tua kan. Sepanjang-panjangnya 70 sampai 90 tahun. Sementara kekekalan itu tiada batas. Ribuan, jutaan, miliaran tak terima. Mahkota dan kemuliaan kekekalan hidup yang akan kita terima. Itulah seringkali kita dengar firman, orang yang hidup dekat Tuhan akan hidup selama-lamanya. Nah, sebab itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan takut menghadapi apa yang namanya masalah, apa yang namanya sakit, apa yang namanya menjadi tua. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Nah, Tuhan itu memanggil kita bukan hanya mengenal Tuhan tok. Di dunia jadi orang Kristen, labelnya Kristen, enggak. Tapi untuk menempati surganya, kekekalan. Di sini dikatakan kepada kemuliaannya yang kekal. Itu tujuan Tuhan memanggil kita, saudara dan saya, adalah menempati surga yang Yesus sudah bangun di kekekalan. Yesus yang akan melengkapi kita. Melengkapi itu artinya apa? Memberi kekuatan saat kita bertemu susah, masalah, keraguan, keputusasaan. Dia juga akan meneguhkan, dia akan menguatkan, dia akan mengokohkan. Karena di dalam ayat ini dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan di dunia ini gak ada penderitaan. Ada masalah, persoalan, tapi itu sesaat. Dan sesaat itu pun Tuhan melengkapi kita dengan kekuatan. Tuhan akan mengokohkan iman kita, sehingga kita akan muncul, kalau Ayub bilang, menjadi emas. Nah, sebab itu apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tetap bersyukur. Bukankah 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Artinya segala hal itu susah senang, punya uang gak punya uang, ada masalah ataupun tidak, kita tetap bersyukur. Ingat, sebesar apapun masalah, kesulitan, penyakit yang kita alami,
Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, Tuhan yang jauh lebih hebat, Tuhan yang memiliki alam semesta ini, dan Dia mengasihi kita. Itu yang terpenting. Sebab itu jangan fokus pada masalah, tapi mari kita mau fokus kepada Tuhan kita. Mari kita fokus kepada berkat-berkat-Nya. Kalau kita fokus pada masalah, kita lupa hari ini saja berapa banyak berkat yang kita terima. Saudara bangun sehat. Kalau saudara dengar orang sakit baru berapa hari pakai tabung oksigen, cari plasma darah, menghabiskan berpuluh-puluh juta. Kalau sudah bicara plasma, itu bukan puluhan juta, ratusan juta. Saudara nafas bebas, gak perlu beli tabung, gak perlu beli plasma darah. Bukankah itu patut kita bersyukur? Itu secara jasmani. Dan yang pasti yang perlu kita syukuri, hari ini ibu-ibu ada di dalam kasih karunia Tuhan, mengenal Tuhan, dicintai Tuhan, disayangi Tuhan, dikenal Tuhan. Itu yang terpenting. Nah, saudara, jangan kita bangga saat kita punya kekayaan, mobil mewah, karena ujung-ujungnya di dunia ini akan menempati rumah 2x1 di pemakaman, ya kan? Namun bersyukur, bangga, ibu-ibu kita semua mengenal Tuhan Yesus Kristus. Artinya akhir hidup kita bukan di liang kubur yang 2x1 itu, tapi di kekekalan. Ya, kita punya istana yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kalau kita tahu mengenal Tuhan adalah anugerah terbesar, mari kita mau menghargai kasih karunia Tuhan itu dengan selalu bersyukur. Saat masalah datang, air mata datang, bersyukur bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Tuhan pasti kuatkan, Tuhan pasti kokohkan, Tuhan pasti mampukan, sehingga di setiap masalah itu selalu Tuhan siapkan berkat. Nah, kalau kita berfokus kepada janji Tuhan itu, maka kita akan mampu melewati semua. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kalau Tuhan rindu supaya kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita itu tidak sia-sia, mari kita kaum wanita juga jangan sia-siakan kasih karunia. Berkat terbesar itu adalah keselamatan di dalam Yesus. Dan hari ini kita, keluarga kita ada di dalam Yesus. Itu berkat terbesar. Kalau kita lanjut di bagian B, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras, kata Rasul Paulus, daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau hari ini ibu-ibu ada mempertahankan iman, itu juga namanya kerja keras. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan banyak wanita-wanita, bukan hanya Rasul Paulus. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36, itu di Yope ada seorang murid perempuan. Nah, jadi perempuan pun dihargai Tuhan, dijadikan murid, dijadikan alat, dijadikan berkat, yang bernama Tabita, bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara, sering saya katakan, mau saudara dirikan rumah sakit, sekolah, yayasan, gedung-gedung tanpa didasari nama Yesus, itu sia-sia. Tapi apapun perbuatan baik yang kita lakukan dalam nama Yesus, didasari cinta kepada Tuhan, itu akan dicatat di dalam kekekalan. Itulah tabungan kita di kekekalan. Bukti adalah Tabita ini, dia cuma membuat baju untuk ibu-ibu janda anak yatim. Tapi waktu dia mati, dia dibangkitkan. Dia didoakan oleh Petrus. Singkatnya dalam cerita itu, orang-orang menangis karena siapa lagi yang akan membuatkan baju untuk kami nanti. Lalu hari itu juga Petrus berdoa, Dorcas dibangkitkan. Dan Alkitab mencatat banyak orang di Yope jadi percaya, kematiannya pun membawa berkat. Mau gak ibu-ibu? Bukan hanya hidup kita, saat mati pun kita menjadi berkat. Dan banyak lagi contoh wanita-wanita yang jadi berkat. Di dalam Lukas 8 itu ada Maria Magdalena, ada Yohana istri Kusa bendara, Herodes, ada Susana, perempuan-perempuan lain. Berarti ada banyak wanita-wanita yang gak tertulis dalam Alkitab ini yang bekerja keras seperti Rasul Paulus, yaitu bukan hanya di waktu senang, tapi di keterbatasan. Tabita, dia hanya bikin baju-baju dari kain-kain bekas, kain-kain sisa. Itu artinya kan
Dengan talenta yang dia punya, apapun, kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan melayani Tuhan. Sebab itu malam ini saudara, mari kita mau belajar. Mau ibu-ibu sedang diberkati, mau sedang pas-pasan, tetap kita bekerja keras menjadi berkat, membawa anak-anak tetap membaca firman, apalagi balita ya, yang masih kecil. Balita itu penting sekali, saudara, menjadi guru, gembala buat anak-anak saudara. Kan sekarang gak ada sekolah minggu di gereja. Mengarahkan anak-anak seperti Eunike dan Lois, itu dia juga bekerja. Karena Rasul Paulus mencatat itu sebagai melayani Tuhan dengan bekerja lebih keras dari yang lain. Sementara mungkin ibu-ibu lain, wanita lain tidak begitu. Tetapi kita harus, kalau kita mau memiliki apa itu menabung di kekekalan. Contohnya siapa? Itu siapa? Hana, ibu dari Samuel, ibu Hana. Yokebed, ibu dari Musa. Tadi sudah saya sebut Eunike dan Lois. Mereka adalah wanita-wanita yang bukan hanya memikirkan kesuksesan anaknya di dunia, tapi di kekekalan. Nah, ibu-ibu, biarlah firman ini boleh menghiburkan kita semua, bahwa hidup kita bukan terbatas di dunia ini. Jadi mari kita juga bekerja untuk kekekalan. Mungkin talenta kita tidak 10, hanya 1. Kalau kita pakai, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukankah Rasul Paulus sering menyinggung wanita-wanita? Lydia itu orang kaya raya, tapi setelah dia ketemu Tuhan, dia pun melayani Tuhan, membawa keluarganya, dibawa kepada Tuhan. Febe itu juga bekerja membanting tulang. Maria itu Alkitab menyebut di Rom 16 ayat 6 itu hamba Tuhan yang bekerja. Dan banyak lagi, ada Trifena, Trifosa, Eudia, Sintike. Bahkan ada seorang yang bernama Filipus itu punya 4 anak perempuan, keempat-empatnya juga melayani Tuhan. Dengan cara apa? Bukan jadi pendeta, ya, karena mungkin kedekatannya kepada Tuhan, berdoa. Dia sering bernubuat, kayak nabi lah, seperti itu. Jadi saudara, itulah anugerah terbesar saat kita diberi karunia talenta dalam kekekalan. Demikian firman Tuhan. Kita akan sama-sama angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan di surga, terima kasih kalau malam ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah firman ini terus berbicara dalam kehidupan setiap kami kaum wanita. Biarlah selama pandemi, selama kami menghadapi masa sulit, masa susah, kami boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau bekerja lebih daripada orang lain, seperti Rasul Paulus, seperti wanita-wanita yang ada di firman-Mu. Mereka boleh memberi diri untuk melayani Tuhan,
melayani keluarga, membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan, bukan hanya secara jasmani, tapi lebih dari itu, di kekekalan. Ada surga yang kekal yang menantikan kami, bahwa mahkota yang Kau siapkan bagi kami jauh lebih besar dibandingkan kesusahan, penderitaan yang ada di dunia ini. Berkati wanita yang ada, supaya kami semua boleh tetap kuat, semangat dalam mendidik anak-anak, mendampingi suami, memberkati keluarga dengan menyediakan makanan, minuman, bahkan mengabdi kepada keluarga dengan kasih yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati juga seluruh anggota keluarga kami masing-masing, yang bekerja, yang sekolah, Tuhan tetap melindungi. Yang bekerja di luar, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kaum wanita yang ada. Sekarang saudaraku kaum wanita yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.